Hello everyone, kenalkan saya Nanda Nur Hamidah Ikhwana dengan NIM 2304037. Sesuai dengan judul yang saya bawakan, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Adapun wewenang terbagi beberapa jenis. Satunya, wewenang formal. Wewenang formal merupakan wewenang yang diberikan kepada seorang berdasarkan struktur organisasi yang ditentukan. Wewenang informal merupakan wewenang yang timbul dari hubungan sosial kepercayaan antara individu dalam organisasi. Yang ketiga, wewenang fungsional. Wewenang yang berhubungan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi. Adapun wewenang delegasi, itu merupakan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atau pengambilan keputusan tertentu. Dan wewenang staf. Wewenang staf merupakan wewenang yang dimiliki oleh staf atau departemen tertentu untuk memberikan saran atau dukungan kepada bagian orang lain dalam organisasi. Wewenang departemen pemasaran untuk memberikan rekomendasi terkait strategi pemasaran pada manajemen. Wewenang formal dikenal juga sebagai wewenang hierarkis atau disebut dari atasan untuk ke bawahan, ada perurutannya yang diberikan oleh struktur organisasi. Ada wewenang fungsional. Wewenang ini terkait dengan jabatan atau peran tertentu dalam organisasi. Misalnya, seorang kepala keuangan memiliki wewenang fungsional terkait dengan keputusan keuangan dan pengelolaan aset keuangan. Selanjutnya ialah wewenang ahli. Seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian tertentu dalam sesuatu bidang dapat memiliki wewenang ahli yang memungkinkan mereka memberikan nasihat atau arahan dalam hal-hal yang terkait dengan bidang keahlian mereka. Selanjutnya ada wewenang referen. Wewenang ini terkait dengan hubungan dan pengaruh yang dibangun atas dasar daya tarik, rasa hormat, atau identifikasi dengan pemimpin. Misalnya, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan integritas dalam memiliki wewenang referensi yang kuat di antara timnya. Wewenang reward. Wewenang ini terkait dengan penggunaan penghargaan atau penghargaan sebagai alat untuk memotivasi dan menekan perilaku. Misalnya, manajer memiliki wewenang untuk memberi penghargaan kepada karyawan yang berhasil mencapai. Dan yang terakhir, ada wewenang leadership. Wewenang ini melibatkan penggunaan kekuatan atau kemampuan mempengaruhi perilaku. Misalnya, seorang atasan memiliki wewenang koersif, memberikan sanksi atau hukuman pada bawahan yang melanggar kebijakan. Pembahasan selanjutnya adalah delegasi. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak menerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang menerima. Ada beberapa jenis delegasi. Pertama, delegasi berdasarkan tanggung jawab atau responsibility delegation. Jenis delegasi melibatkan memberikan tanggung jawab pada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, seorang kepala departemen memberikan tanggung jawab kepada orang staf untuk mengantar atau melakukan tim kepada manajemen. Yang kedua, delegasi berdasarkan fungsi atau functional delegation. Dalam delegasi berfungsi, tanggung jawab diberikan kepada individu yang memiliki keahlian tertentu dalam area fungsional. Yang ketiga, delegasi berdasarkan wilayah atau geografis. Territorial delegation. Jenis delegasi ini terjadi ketika tanggung jawab diberikan berdasarkan wilayah geografis atau daerah tertentu. Contoh jenis ini ada rangkau yang memberikan wewenang manajer bank di berbagai lokasi untuk mengelola operasi harian di wilayah mereka masing-masing. Dan jenis yang terakhir, delegasi berdasarkan tugas task atau task delegation. Pada jenis delegasi ini,
Tugas atau tanggung jawab diberikan berdasarkan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Pemahaman, misal seorang manajer proyek dapat mendelegasikan tugas perencanaan anggaran kepada seorang anggota tim yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Adapun unsur-unsur dalam pendelegasian adalah mendapatkan wewenang, tanggung jawab, akuntabilitas, dan komunikasi. Dan tujuan delegasi itu pasti mendapatkan efisiensi, pengembangan karyawan, dan meningkatkan kolaborasi. Adapun manfaat dalam pendelegasian antara lain mengurangi beban kerja, meningkatkan keterlibatan anggota tim, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan efisiensi. Kesimpulannya adalah, wewenang dan pendelegasian adalah dua konsep yang berhubungan erat. Wewenang merujuk pada hak atau kekuatan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengambil keputusan, membuat perubahan, dan melakukan tugas tertentu. Sementara itu, pendelegasian adalah proses di mana seorang manajer atau pemimpin mentransfer bagian dari wewenangnya kepada bawahan atau anggota tim untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan. ありがとう。なんとも思ってないけど。